Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Poro, FSBMI, Garda Metal. Kawan-kawan, saya tidak akan masuk dalam materi persidangan, sudah disampaikan Bung Kanang. Kami di sini tidak hanya selaku kuasa hukum, karena saya jadi pengacara di sebuah keterpaksaan. Pengacara kalau sudah merasakan di penjara, dipidana, gerakan, itu baru pengacara FSBMI Bang. Ya. Untuk itu pandangan kami pengadilan ini perlu. Karena tahu pengadilan Indonesia ini yang menang siapa? Yang punya uang. Bisa saja lihat perkara ini persis sebagaimana sengketa PKB antara Gus Dur dan Muhaimin. Karena pemerintah intervensi di dalam Muhaimin, akhirnya Gus Dur kalah. Ini yang kita khawatirkan, kawan-kawan. Yang kedua, nanti saya sarankan tidak hanya aksi saja, jangan terus aksi ndak. Ini sudah masuk semuanya biar dengar. Ini persidangan ini kan terbuka untuk umum. Waktunya saksi, waktunya bukti, tidak perlu ada pemberitaan unjuk rasa. Masuk semuanya 1.000 orang. Itu Surabaya tak buat gitu, supaya tahu matanya hakim. Meskipun di persidangan sudah disampaikan, kami bersih, kami tidak akan menerima gompal wong Indonesia. Pengadilan Indonesia itu mana yang uangnya besar yang menang. Saya khawatir perkara ini adalah intervensi pemerintah. Karena ini jelas, kalau sekedar munas luar biasa. Kita kemarin masih toleransi, masih kita anggap saudara dan teman. Ini sudah kongres luar biasa. Ini penghancuran terhadap martabat FSBMI. Pasti ada orang di belakangnya yang bayar. Untuk apa? Menghancurkan kita. Karena kita masih istiqomah dalam perjuangan, kawan-kawan. PN Surabaya yang korup, akhirnya hakimnya ditangkap itu karena gerakan kita. Masuk Garda Metal 200 orang, masuk semuanya kita. Akhirnya Rintuan Damani ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Berapa uangnya? Sama emasnya di sana, hampir 1 triliun, kawan-kawan. Akhirnya Mahkamah Agung juga ketangkap. Mantan sekretaris Mahkamah Agung itu pengembangan dari Rintuan Damani. Kebetulan kuasa hukumnya tim kita yang perempuan yang meninggal ditabrak, katanya kecelakaan, itu ditolong gitu. Lawan anaknya DPR RI. Itu pengalaman kita bahwa hukum itu tidak bisa kalau dia dengan massa. Biar mereka di dalam itu memakai hatinya, matanya biar tidak micak. Maka kita tunjukkan siapapun yang merusak FSBMI, kita akan ada di depan. Kita sudah siap semuanya, kawan-kawan. Wis nggak ngurus, hukum itu jelas kok. Sidang terbuka untuk umum. Untuk apa pemberitahuan demo? Masuk semuanya, biar tahu kita semua dirugikan akibat segelintir orang yang mengatasnamakan kebenaran. Sekarang sudah kongres luar biasa. Sebenarnya kita dari Jawa Timur tidak ngamuk, tidak marah. Kalau sudah sampai pada kongres luar biasa, ini perusakan terhadap SBMI, perusakan terhadap gerakan. Kalau tak sampaikan di sini, apa akibat itu terhadap anggota? Sudah banyak pengacara-pengacara pengusaha yang mulai menghubungi kita. Itu kalau lawan pengusaha nakal, anggota kasihan. Ini akibat dari olah yang membiayai. Itu kita akan rapat tertutup nanti. Sudah mulai terasa pressing terhadap anggota dengan sengketa ini, kawan-kawan. Untuk itu saya sudah menyarankan kepada Presiden, langkah ini tidak boleh hanya ditempuh dengan perdata. Kita sudah tetap kita urusi, tapi pidana, langkah pidana harus kita cepatkan. Kita penjarakan siapapun yang menghancurkan FSBMI. Itu jelas penipuan itu kok. Nanti ahlinya ini Bung Donung yang ngawal pidananya. Mengatasnamakan PP sudah expired, itu sudah memberikan keterangan palsu, pemalsuan, itu harus masuk itu.
Kalau polisi lapor nggak diterima demo, mau Polda Metro mau Mabes Polri, wis nggak ono nggon wengit bagi SPMI. Ya, kita kemarin dibantu teman-teman Garda Metal, Menkumham, kita labrak dari Jawa Timur kok, dibantu gak pulang-pulang teman-teman Garda Metal. Alhamdulillah perjuangan beliau meskipun AHO belum dicabut, kawan-kawan sudah gajian 6 bulan kawan-kawan. Berkat kawan-kawan Garda Metal, saya hanya angkat topi itu tidak bisa bantu apa-apa. Untuk itu kita jangan dipermainkan dengan alur hukum, nuruti hukum sampai kiamat. Nanti yang rugi siapa? Anggota. Tujuannya ini menghancurkan gerakan anggota kawan-kawan. Untuk itu secepatnya pidana harus. Ini bukan ledek lagi, harus ke penyidikan. Sudah nyata kok, mengatasnamakan pimpinan pusat kan sudah habis waktunya. Ini tidak boleh ditutupi. Kalau perdata masih kita silent, tapi pidana tidak boleh, harus, biar ke depan tidak ada lagi para cecongok-cecongok, para kepanjangan tangan oligarki yang mau dibiayai untuk menghancurkan organisasi kita kawan-kawan. Saya ngomong tutup pengacara kira provokator, wes mlebu metu penjara. Ya, biasa penjara itu akan jadi kita dewasa kok. Kita akan semakin takut. Selain Allah tidak ada yang perlu kita takuti. Selama kebenaran yang kita sampaikan, alhamdulillah sekarang terwujud. Dengan Jokowi yang anti buruh, berapa kali kita dipidanakan, tapi alhamdulillah Pak Prabowo masih punya nurani kepada buruh. Akhirnya apa? Kalau ada intervensi gugatan partai buruh ke Omnibus Law, pasti kita kalah. Tapi karena Pak Prabowo yang punya nurani, yang kita mulai awal mengantarkan beliau, alhamdulillah gugatan partai buruh dikabulkan. Itulah bentuk, saya yakin wolak-walik zaman, katanya orang Jawa. Wolak-walik zaman, kekuasaan itu ada garis finishnya. Tidak mungkin seseorang itu terus berkuasa kalau tidak dibatasi oleh jabatan, maka jabatan itu, kekuasaan akan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hakim korup Rinto Adamani di Surabaya, itu adalah perjuangan gerakan. Kita harus bersihkan seluruh pengadilan seluruh desa agar hukum berpihak kepada orang kecil seperti buruh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.